Di dalam dunia pendidikan, setiap individu murid memiliki latar belakang, kecerdasan, gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Ketika murid merasa bahwa pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan minatnya, maka mereka cenderung lebih termotivasi dan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui karakteristik awal seperti kemampuan awal, gaya belajar, tingkat kemandirian belajar, dan juga karakteristik materi pembelajaran, dapat membantu guru dalam menetapkan model, strategi, serta teknik pembelajaran yang sesuai. Salah satu identifikasi yang penting adalah gaya belajar. Nah, bagaimana mengidentifikasi gaya belajar murid? Mari ikuti prosesnya bersama saya, Imelda Martaderan, guru IPA di SMP Negeri 2 Nubatukan. Untuk memahami dan mengidentifikasi gaya belajar yang berbeda, guru harus membuat diagnostik awal untuk mengembangkan model, strategi, dan lingkungan belajar. Setiap murid memiliki gaya belajar yang unik seperti visual, auditori, dan kinestetik. Pemahaman mendalam tentang gaya belajar murid dapat membantu guru merancang pembelajaran yang efektif. Dan untuk mendapatkan gaya belajar murid, biasanya dilakukan diagnostik awal. Diagnostik awal seringkali mencakup tes dan pertanyaan yang dirancang untuk menentukan preferensi belajar murid. Setelah hasil diagnostik awal dianalisis, guru dapat menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar murid. Hal ini mencakup penggunaan berbagai alat pembelajaran seperti presentasi visual, diskusi kelompok, dan proyek langsung. Sebagai guru, saya pun melakukan diagnostik awal di mana diperoleh bahwa gaya belajar murid kelas 8A SMP Negeri 2 Nubatukan adalah visual, auditori, dan kinestetik. Mengingat beragamnya gaya belajar, apakah pembelajaran yang berpusat pada guru masih cocok untuk kelas 8A? Jika belum, bagaimana merancang pembelajaran IPA yang sesuai dengan gaya belajar murid di kelas 8A SMP Negeri 2 Nubatukan? Menghadapi tantangan tersebut, selaku guru IPA, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi seputar materi sistem peredaran darah. Dalam proses ini, saya membuat rencana pembelajaran dengan fokus pada strategi pengembangan media pembelajaran sesuai gaya belajar murid. Strategi yang saya kembangkan berdasarkan pada sintaks pembelajaran sebagai berikut. Pertama, kegiatan pembuka yang mencakup memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan membuat kesepakatan kelas. Kedua, kegiatan inti yang mencakup mengelompokkan murid sesuai gaya belajar seperti visual, kinestetik, dan auditori. Selain itu, diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, presentasi, dan penguatan oleh guru. Ketiga, kegiatan penutup yang mencakup refleksi, penghargaan murid yang aktif, serta doa penutup. Berdasarkan aksi yang dilakukan dalam 3 tahapan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dalam pendidikan modern. Pendekatan berdiferensiasi memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan individual di antara murid, seperti gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan murid.
Terdapat beberapa keunggulan mengakomodasi gaya belajar murid, yakni mengoptimalkan kemampuan menyerap informasi dengan alat bantu sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini juga merupakan stimulus yang baik untuk meningkatkan minat belajar murid. Murid lebih berkonsentrasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Halo, saya Tri. Saya suka pembelajaran hari ini karena pas dengan mau saya. Halo, saya Rano. Saya suka diferensiasi karena penyelamat bagi saya. Saya tidak stres dengan pembelajaran. Demikian aksi yang saya lakukan untuk mengatasi keberagaman gaya belajar murid di kelas 8A SMP Negeri 2 Nubatukan. Semoga aksi ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu.